Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Septiana, Prodi Sistem Informasi semester 5. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang kemudian dimodelkan dalam sebuah mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut MC Leon dan Sel, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Contoh kecerdasan buatan atau AI ini telah banyak diterapkan di berbagai bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan AI yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah rekomendasi e-commerce. Contoh penerapan AI yang mungkin sering kita jumpai, salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin kita pernah berbelanja di salah satu e-commerce, dan ketika kita berbelanja, ada produk-produk yang direkomendasikan untuk kita. Produk yang direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi kira-kira kita mau beli apa ya. Tapi produk tersebut direkomendasikan merupakan hasil dari proses AI. Dari mana AI mendapatkan produk-produk yang akan direkomendasikan tersebut? AI memperoleh data dari kita sendiri. Misalnya, ketika kita melakukan pencarian produk, pembelian produk, dan ketika kita sudah melihat produk apa saja. Data tersebut yang akan diproses dari konsep AI, yaitu data mining, sehingga AI akan merekomendasikan produk-produk yang pas buat kita. Yang kedua adalah asisten virtual atau Google Assistant. Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah asisten virtual. Ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, atau Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kita ajak berinteraksi. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan kita ada janji atau acara, dan memberikan informasi ketika waktu acara yang akan ditentukan segera tiba. Asisten virtual ini bisa kita perintah untuk melakukan pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Asisten virtual juga akan terus belajar seiring kita menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang kita suka dan hal apa saja yang biasanya kita lakukan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Lisna Sahidah. Yang ketiga yaitu Google Maps. Saat membuka Google Maps, kita dapat mengetahui rekomendasi jalur tercepat. Rekomendasi ini tidak muncul begitu saja, melainkan setelah melewati tahap pemrosesan data. AI menganalisis keadaan di lapangan dan merekomendasikan jalur berdasarkan data yang telah diinput. Data tersebut sangat beragam perjalanan sebelumnya. Yang keempat, Siri. Hampir sama dengan Google Assistant, Siri menjadi fitur unggulan berbagai perangkat Apple. Masih begitu banyak yang belum tahu apa fungsi keberadaan Siri, khususnya di iPhone. Siri bisa menjadi fitur yang sangat membantu, seperti mengingatkan jadwal agar tidak melupakan janji yang sudah dibuat. Siri juga bisa digunakan untuk memberitahukan arah jalan di sekitar. Selanjutnya, kamu juga bisa bertanya kalimat yang tidak dimengerti, mencari foto, bertanya apa yang sedang tren di Twitter, mencari catatan atau email, dan kamu juga bisa menanyakan restoran murah yang bakal dituju ketika liburan, mencari lagu, atau bertanya jadwal film yang akan tayang. Semua akan dijawab tepat dan jelas. Jadi, kamu tidak perlu kesulitan mencari informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imil Raswati.
Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5. Yang kelima adalah aplikasi Spotify. Spotify adalah sebuah layanan atau platform musik berbasis streaming, podcast, dan juga video komersil dari Swedia. Semuanya bisa diakses secara online untuk hiburan. Tidak hanya itu, Spotify selain sebagai platform untuk musik berbasis streaming, dia juga sebagai penyedia hak cipta musik digital yang diupload ke internet. Jadi kalau kamu menginstal aplikasi ini dan mendengarkan musik yang ada di Spotify, semua lagu di sana adalah lagu-lagu resmi. Perlu diketahui juga kalau Spotify di salah satu bagian arsitekturnya menggunakan metode machine learning yang disebut dengan collaborative filtering. Collaborative filtering adalah teknik yang digunakan oleh sistem perekomendasian. Fitur-fitur Spotify. Yang pertama adalah membuat playlist sendiri. Yang kedua, Spotify juga menyediakan akses ke stasiun radio populer dunia. Tiga, akses gratis dengan beberapa batasan. Keempat adalah unduh lagu dan memainkan secara offline. Yang kelima adalah integrasi media sosial. Ada dua pilihan metode pendaftaran akun. Mengisi formulir pendaftaran dengan menggunakan akun media sosial seperti Facebook. Yang keenam, Spotify juga bisa menampilkan lirik. Ketujuh, bermain game sambil mendengarkan musik. Spotify juga menawarkan aplikasi khusus untuk konsol game PlayStation 4 dan PlayStation 3. Anda bisa bermain game dengan tetap memutar lagu-lagu lewat Spotify di konsol Anda. Kedelapan adalah mendukung banyak perangkat. Spotify mendukung beragam platform gadget yang populer digunakan di dunia. Bahkan tidak sekedar komputer dan mobile device seperti iPhone atau iPad. Layanan Spotify juga mendukung lebih dari 300 produk dalam 80 merek perangkat gadget, baik mobile atau home device. Aplikasi yang keenam yaitu YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. YouTube merupakan salah satu media sosial yang cukup populer dan digandrungi masyarakat. Media satu ini memungkinkan penggunanya untuk mengakses video maupun membaginya kepada orang lain. Hal inilah yang membuatnya begitu populer, sebab YouTube bisa melayani pengguna dengan berbagai kepentingan dan keperluan yang berbeda. Manfaat YouTube yang pertama adalah memberikan layanan gratis. Secara umum, YouTube menawarkan layanan gratis khususnya untuk menikmati dan mengakses video-video yang masuk dalam sistemnya. Ini berarti bahwa untuk mengakses video apapun, seorang pengguna tidak perlu memiliki akun premium atau membayar sejumlah uang dalam skala waktu tertentu. YouTube juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh beberapa video-video tertentu. Video yang demikian biasanya berukuran HD atau High Definition, sehingga jika seorang pengguna ingin menonton sebuah video berkali-kali, ia hanya perlu mengunduhnya. Yang ketiga adalah mengakses dan berbagi informasi seputar hal-hal teknis. Banyak pengguna yang mengakses YouTube untuk mengetahui cara-cara melakukan beberapa hal tertentu, seperti demo masak, cara menggunakan aplikasi dalam komputer atau telepon pintar, atau cara praktis melakukan berbagai hal yang awalnya rumit atau tidak efektif. Yang keempat adalah mengakses video streaming, baik live maupun tidak, merupakan manfaat lain yang ditawarkan YouTube. Siaran yang ditayangkan di televisi lokal, nasional, bahkan internasional bisa diakses melalui YouTube. Sebagian besar pengguna YouTube juga menggunakan media sosial ini untuk menguatkan dan memajukan bisnis yang tengah dikelola. Yang keenam adalah mengakses video informatif. Keunggulan ini juga berguna bagi pengguna dari berbagai segmen dan latar belakang. Seorang murid dapat memperoleh pelajaran tambahan dari YouTube. Yang ketujuh adalah mendukung industri hiburan. Di sisi lain, YouTube juga membantu pengguna untuk mengakses video yang mereka inginkan, semisal video klip dari penyanyi atau band kesayangan, film dari aktor, aktris, atau sutradara favorit, tayangan yang sedang in, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah menguatkan branding lembaga atau institusi. Selain rutin dikunjungi oleh para pembisnis yang ingin memasarkan produk, siswa yang ingin mengetahui video ilmiah terkait pelajaran yang mereka terima di sekolah, YouTube juga digunakan sebagai media branding lembaga atau organisasi. Ini utamanya terkait dengan penguatan profil lembaga serta ekspansi untuk mendapatkan peluang kerjasama. Kesembilan adalah mengetahui respon dan komentar halayak. Fitur suka dan komentar dalam YouTube sangat memudahkan pengguna yang mengunggah dan membagi
sebuah video tertentu untuk mengetahui respon dan komentar konsumen terhadap kualitas maupun konten videonya. Ini tentu sangat berharga sebagai bahan evaluasi. Ke-10 adalah memfasilitasi pengguna menguasai skill dasar membuat video. Tidak hanya memungkinkan penggunanya mengakses dan membagi video, YouTube juga memungkinkan mereka secara otodidak belajar mengotak-atik video dan menambah kualitasnya. Yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.